Sungguh ironis nasib detektif Conan, tahu Shinichi Kudo. Saya ingat menonton anime ini sejak SD, penuh semangat menantikan si jenius SMA ini kembali normal. Tahu-tahu anak saya yang dulunya masih balita, sekarang sudah SD, dan si bocil berkacamata itu. Tetap saja Conan, anak SD yang tidak pernah lulus-lulus. Ini adalah narasi negatif yang harus kita akui. Stagnasi abadi, lebih dari 2 dekade berlalu di dunia nyata, tapi di dunia Conan, waktu seolah berhenti. Ran Mori masih kelas 2 SMA, dia tidak pernah menua. Padahal sudah berapa kali Natal, Tahun Baru, dan berbagai peristiwa musiman terjadi. Ini bukan cuma plot hole, ini lubang hitam waktu yang menelan logika. Alasannya, kata pengarangnya, Goso Aoyama, waktu yang berlalu dicerita hanya sekitar setengah tahun. Setengah tahun dengan ribuan kasus. Lelucon macam apa ini? Si bocil pembawa sial, anak kematian, di mana ada Conan Edogawa, di situ ada mayat. Serius, setiap dia pergi liburan, kencan, berkemah, atau sekadar main bola, pasti ada saja orang yang tewas mengenaskan. Dia bukan detektif, dia magnet sial yang harusnya diisolasi dari masyarakat. Coba hitung, sudah berapa banyak korban jiwa? Ratusan. Conan itu bukan detektif cilik, tapi bocil kematian, Shinigami Boy. Jenius tapi goblok, katanya Shinichi Kudo jenius setara Sherlock Holmes, tapi coba perhatikan kelakuannya sebagai Conan. Dia harus selalu menidurkan Kogoro Mori dengan jarum bius untuk memecahkan kasus. Benar, itu strategis untuk menjaga rahasianya. Tapi masa iya, setelah ratusan kasus, Ran, atau bahkan polisi, tidak pernah sekalipun curiga kenapa Kogoro selalu tertidur dan tiba-tiba bisa memecahkan kasus dengan suara yang berbeda. Padahal Kogoro sering terkena bidikan Conan dan tertidur di posisi yang aneh. Itu namanya bukan pintar menyembunyikan identitas, itu namanya menganggap semua orang di sekitarnya bodoh akut. Organisasi hitam, yang lamban, kasus utama, melawan organisasi hitam, perkembangannya sangat lelet, setiap 50-100 episode, mungkin hanya ada secuil perkembangan plot utama. Sisanya, filler kasus-kasus biasa yang berulang-ulang dengan motif yang itu-itu saja, cemburu, utang, dendam, perselingkuhan. Organisasi hitam itu sepertinya juga terlalu santai dan tidak efisien. Sudah tahu Shinichi Kudo masih hidup, tapi usaha mereka untuk melacak dan membunuhnya sangat loyo. Pengulangan kasus yang membosankan, setelah ribuan episode, formula kasusnya jadi terlalu mudah ditebak. Pelaku pasti salah satu dari 3-4 tersangka yang diperkenalkan di awal, dan motifnya tidak jauh-jauh dari yang sudah disebutkan. Tinggal tunggu saja Conan menunjuk dengan kacamata, lalu tidur Kogoro beraksi. Lama-lama, alih-alih ikut berpikir, kita justru menguap menunggu klimaks yang sudah terbayang. Opini pribadi. Jujur, saya masih suka karakternya, tapi saya sudah lelah dengan progres ceritanya. Detektif Conan sudah berubah dari kisah detektif yang menarik dengan latar belakang thriller organisasi hitam, menjadi sinetron kriminalitas harian yang diperpanjang tanpa henti. Mereka terus memerah waralaba ini karena laku keras, apalagi film bioskopnya mengorbankan logika cerita dan janji untuk menamatkan kisah utamanya. Saya hanya berharap, di akhir nanti, semua keletihan menunggu ini terbayar dengan ending yang luar biasa. Tapi, kalau melihat kecepatannya, entah harus menunggu sampai kapan, mungkin sampai cucu saya yang masuk SD, baru Conan kembali menjadi Shinichi.